Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan program pembacaan Alkitab kita, Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami sungguh-sungguh bisa membaca, dan kehidupan kami sungguh-sungguh boleh diarahkan melalui pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Namun ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya selama 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, saudara sekalian, kita masuk ke dalam perjalanan misi Paulus yang ketiga, yaitu di provinsi Asia. Saat ini sudah kita mendapati ada satu buah kota penting di mana Paulus memberitakan Injil di sana, yaitu Efesus. Nah, sekali lagi sudah kita bertemu dengan satu buah fenomena menarik ya. Di sana Paulus bertemu dengan murid-murid yang besar kemungkinan ini berasal dari murid-murid Yohanes, saudara. Dan kita tahu saudara bahwa memang ya di dalam masa awal sekali saudara ya, sekitar tahun 30-an Masehi begitu saudara, gerakan Yohanes Pembaptis adalah satu buah gerakan yang cukup besar. Kita sudah pernah membahasnya sudah pada waktu kita mempercakapkan Injil Lukas misalkan ya, yaitu bahwa orang-orang itu merasa gentar bahkan setelah Yohanes Pembaptis itu sudah meninggal saudara. Ketika Tuhan Yesus itu ditanya saudara, "Dengan kuasa mana kamu melakukan ini semua?" Ketika Yesus habis mengobrak-abrik bait suci dan Tuhan Yesus mengatakan, "Sekarang saya tanya dulu sama kamu, baptisan Yohanes Pembaptis itu berasal dari manusia atau berasal dari Tuhan?" Dan mereka tidak berani jawab saudara. Karena apa? Yohanes Pembaptis memang adalah satu buah figur yang besar saudara. Dan setelah kematian dan kebangkitan Yesus, rupanya masih ada itu sudah pengikut Yohanes Pembaptis saudara. Dan tentu sebagai pengikut Yohanes Pembaptis yang setia, mereka juga mengikuti Yesus Kristus saudara. Karena Yohanes Pembaptis adalah dia yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan sekarang saudara, Paulus tampaknya berjumpa dengan orang-orang sedemikian saudara. Orang-orang yang disebut sebagai murid. Dan mereka ini sudah ternyata belum pernah mendengar tentang Roh Kudus saudara. Maka saudara, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan ya dalam hal ini ya. Loh, kalau belum menerima Roh Kudus, kok bisa percaya sama Yesus ya? Bukankah di dalam doktrin Kristen kita percaya bahwa Roh Kudus itu yang memimpin kita kepada Kristus? Tidak mungkin ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus tanpa pekerjaan Roh Kudus. Begitu kan saudara ya? Kita kan percaya ya di dalam dogma standar kita saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus ya, yang bisa beriman kepada Tuhan Yesus itu harus menerimanya oleh anugerah Allah yang diberikan oleh pekerjaan Roh Kudus. Begitu kan saudara ya? Jadi Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita lalu menunjuk kita kepada Kristus. Dan kita bisa melihat itu memang satu buah dogma yang secara setia diambil di dalam kitab suci saudara. Coba lihat di dalam Injil Lukas saudara. Kita melihat Yohanes itu yang penuh dengan Roh Kudus sejak di dalam kandungannya. Dia yang merujuk kepada Yesus Kristus saudara. Dan kita melihat ya, orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus itu mereka akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Di dalam pasal 1 ayat 8 juga dikatakan seperti itu ya. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saksinya Yesus maksudnya saudara. Jadi saudara, kita jadi bertanya-tanya, kok bisa ya di sini ada murid-murid disebut sebagai murid? Dan Paulus bertanya, pada waktu kamu percaya, artinya ini sudah murid sudah ya. Besar kemungkinan dia adalah sudah murid, sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah. Nah, ini ya. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Ya, di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Jadi Paulus bertanya kepada mereka, ketika kamu percaya itu maksudnya percaya kepada Yesus ya, tentu arahnya ke sana sudah. Lalu mereka juga disebut sebagai murid. Secara natural ini adalah kata yang dikenakan kepada orang-orang Kristen sudah. Jadi kita jadi bertanya-tanya sudah. Ini sebetulnya mereka ini siapa sudah? Mereka ini sudah Kristen atau bukan? Kelihatannya kalau disebut bukan Kristen karena belum menerima Roh Kudus, loh
belum Kristen tapi kok disebut sebagai murid oleh Lukas. Belum Kristen kok Paulus tanyanya ketika kamu percaya. Diasumsikan bahwa ini adalah orang-orang percaya, saudara. Jadi saudara, saya pikir ini memang tidak terlalu mudah ya untuk kita melakukan breakdown, saudara. Tapi kalau kita boleh coba untuk lihat dari bagian-bagian sebelumnya di dalam kitab ini saja, dalam kitab Kisah Para Rasul saja, kita bisa melihat, saudara, bahwa ada pekerjaan Roh Kudus, saudara, yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu satu hal. Tetapi saudara, Roh Kudus juga bekerja di dalam memperlengkapi umat Tuhan untuk melayani. Saudara bisa melihat ya, ada karunia-karunia roh di dalam 1 Korintus misalkan pasal yang ke-12, lalu pasal yang 14, 13 yang bicara tentang kasih, saudara. Nah, saudara, kita mendapati bahwa memang Roh Kudus itu mengaruniakan kepada kita karunia. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus juga, saudara. Jadi kita itu tidak memisahkan Roh Kudusnya. Roh Kudus adalah pribadi Roh Kudus, saudara. Tapi Roh Kudus itu pekerjaannya, dia itu selain membuat manusia itu percaya pada Tuhan Yesus, dia juga memperlengkapi gerejanya dengan karunia-karunia. Makanya ada karunia berbahasa lidah, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk mengajar, ada karunia yang beragam, saudara, untuk memberikan penghiburan dan sebagainya. Karunia yang beragam, saudara. Nah, saudara, tampaknya ya di dalam bagian ini, saudara, kita tidak lagi berbicara tentang karunia Roh Kudus, tidak lagi berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang percaya pada Tuhan Yesus, saudara. Dalam hal ini tampaknya orang-orang ini sudah. Dan kita bisa argue case-nya dari peristiwa Pentakosta, saudara. Saudara, di dalam peristiwa Pentakosta, sebelum Roh Kudus turun memperlengkapi mereka dengan karunia, lalu mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa yang banyak dan beragam itu, dan setelah itu sudah ada 3.000 orang bertobat, saudara. Sebelum Roh Kudus turun di sana, mereka belum diperlengkapi dengan kuasa dari atas, menurut kata-kata di dalam Injil Lukas, saudara. Apakah mereka belum percaya pada Tuhan Yesus? Apakah Roh Kudus belum bekerja dalam hati mereka? Ya sudah. Kalau Roh Kudus belum bekerja dalam hati mereka tidak bisa percaya sama Yesus, sudah. Mereka ini adalah murid-murid Yesus loh. Mereka adalah murid-murid Yesus, mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka ini menantikan Roh Kudus untuk turun dan memperlengkapi mereka, saudara. Dan sekarang, saudara, kita mendapati peristiwanya terjadi di sini, saudara. Jadi dalam hal ini kita membedakan, saudara, antara pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus yang sama, ya, Roh Kudus yang sama yang memperlengkapi gerejanya. Dalam hal ini kita bisa, saudara, untuk terus-menerus meminta kepada Tuhan, minta perlengkapan Roh Kudus, minta Tuhan urapi kita dengan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa melayani Tuhan dengan lebih berkuasa, dengan lebih berapi-api, saudara. Kita patut untuk terus-menerus seperti ini, saudara, ya. Karena Roh Kudus bukan sekedar bekerja satu kali untuk membuat kita percaya pada Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita mungkin pernah ada yang merasa keberatan, loh, kok minta Roh Kudus? Kok minta kuasa Roh Kudus? Bukan Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, membuat kita percaya pada Tuhan Yesus? Iya, membuat kita percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi, saudara, dalam hal ini, saudara, kita berbicara aspek yang berbeda, saudara, yaitu memberikan perlengkapan untuk akhirnya nanti melayani Tuhan, saudara. Selanjutnya, saudara, mereka dijelaskan bahwa oke, kamu selama ini adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Which is good, ya, pengikut Yohanes Pembaptis. Tapi baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan tobat. Baptisan Yohanes Pembaptis itu bukan baptisan Kristen. Maka setelah itu, saudara, Paulus mengajari mereka kembali, lalu mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini, saudara, catatan ini juga kadang-kadang menjadi pertanyaan, saudara. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau di dalam gereja-gereja saat ini kan kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, ya. Nah, jadi yang benar itu bagaimana, saudara? Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus atau dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Mana yang benar, saudara? Kalau kita mengacu kepada Injil Matius, nah Tuhan Yesus sendiri mengajar. Perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Hendaklah kamu membaptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi di sini sudah Paulus membaptiskan orang di 12 orang ini, sudah, di Efesus dalam nama Tuhan Yesus. Yang mana yang benar, saudara? Saudara, saya pikir ya dua-duanya benar, saudara. Makanya kadang-kadang saudara bisa bertemu dengan formulasi baptisan, saudara, di dalam kartu baptis. Di sini kalau ada orang mau baptis, diatestasikan, kartu baptisannya dikumpulkan, saudara. Ada yang kita pernah baca, saudara. Ada beberapa yang cukup umum adalah sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke, fine, saudara. Ada juga yang mengatakan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ini kita tidak akui sudah dibaptis, saudara. Karena apa? Karena Bapa dan Anak dan Roh Kudus yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah tiga-tiganya, saudara. Nah, ini kita tidak percaya. Ini doktrinnya itu bidat, saudara. Ini heretik, saudara. Jadi apa, kita tidak menerima ini. Tapi ada juga yang seperti ini, saudara. Sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada dibaptiskan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, lalu koma, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kita tidak anggap sebagai heretik, saudara. Kita tidak anggap bidat. Tapi ini mau mengambil kedua tradisi ini, saudara. Di dalam Matius juga diambil, di dalam Kisah Rasul diambil. Tapi gimana, saudara, mestinya kita, saudara? Apa kita mau, kalau membaptiskan orang, saudara, formulasi baptisnya, saya membaptiskan kamu di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kan jadi agak redundant, saudara. Jadinya kita membingungkan, saudara. Saya sendiri percaya, saudara, di dalam bagian yang kita baca ini kita tidak terutama sedang berbicara tentang formulasi.
Dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus itu artinya adalah sekarang kita menerima baptisan Kristen. Artinya begitu, saudara. Artinya kita menerima baptisan Kristen. Sementara kamu menerima baptisan Yohanes Baptis itu adalah baptisan tobat. Baptisan yang sama seperti yang diterima oleh Yesus Kristus itu, saudara. Cuman ya Yesus Kristus tentu tidak bertobat dari dosa ya. Dia lebih kepada baptisan pengurapan, saudara. Karena nanti kan Roh Kudus memberikan kesaksian dari sorga, Allah Bapa bersaksi dan Roh Kudus turun dan mengatakan ini adalah anakku yang kukasihi, saudara. Tetapi itulah baptisannya Yohanes Baptis, saudara. Sementara berbeda dengan baptisan Kristen. Jadi dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus artinya apa? Artinya sekarang mereka menerima baptisan Kristen, bukan baptisan Yohanes Pembaptis, bukan baptisan yang diterima oleh orang Farisi, pemungut cukai, lalu para prajurit yang dibaptiskan oleh Yohanes Baptis, tapi menerima baptisan Kristen. Nah, formulasi standarnya seperti apa, saudara? Nah, pada waktu itu mungkin juga formulasi standarnya belum jelas, tetapi saudara, sekarang kita tahu, saudara, kita semua ini orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dibaptiskan menerima baptisan Kristen. Dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus dalam artian menerima baptisan Kristen. Nah, formulasinya apa? Formulasi baptisannya secara baku kita memiliki di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara. Selanjutnya, saudara, kita melihat ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Saudara, mereka berbahasa lidah lalu bernubuat. Nah, bahasa lidahnya itu adalah bahasa lidah yang seperti apa kita nggak terlalu tahu, saudara. Beberapa penafsir mengatakan ini bahasa lidahnya ada semacam kayak ecstatic utterance gitu ya. Ucapan-ucapan yang tidak dimengerti, saudara. Seperti yang ditegur oleh Paulus di dalam surat 1 Korintus, saudara. Tapi ya ada pendapat lain yang mengatakan seperti di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu kan bahasa-bahasa lain, saudara. Tapi di sini tidak ada kata lainnya, saudara. Mereka berbicara di dalam bahasa lidah. Tapi kata lidah sendiri, saudara, itu artinya adalah language. Glosa itu bisa diterjemahkan sebagai bahasa, bisa diterjemahkan juga sebagai lidah. Jadi berbahasa lidah itu bisa juga diartikan sebagai berbahasa-bahasa lain, saudara. Nah, kita mungkin bertanya, pada waktu itu ngapain berbicara dalam bahasa lain? Nah, cuma ada di antara mereka kok. Nah, kenapa kok mesti ngomong di dalam bahasa lain? Nah, jadi ada plus minusnya, saudara. Ada yang mengatakan bahwa ini pasti bahasanya itu tidak bisa dimengerti. Karena kalau disebut pakai bahasa-bahasa lain, yang ngapain berbahasa-bahasa lain? Beda kan dalam Kisah Rasul pasal 2, orangnya kan ada, saudara. Orang Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, ya orang Bitinia, saudara, pendatang dari kota Roma, ada itu orang-orang macam-macam, saudara. Bahasa daerahnya memang beda-beda. Jadi masuk akal kalau mereka pada waktu itu berbicara di dalam bahasa yang lain-lain, dalam bahasa yang banyak. Nah, kalau di sini sudah ngapain berbicara dalam bahasa lain? Mereka semuanya orang Efesus dan Paulus satu di sana ngobrol sama mereka juga mengerti, saudara. Jadi mungkin ini bahasanya adalah ekstatik lah ya, bahasa yang tidak dimengerti, saudara ya. Tapi sekali lagi, saudara, kita tidak betul-betul bisa memastikan ini apa, saudara. Bahasanya dimengerti atau tidak dimengerti kita tidak bisa memastikan, saudara. Tapi kalau kita mau mengacu kepada Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 10, lalu juga di dalam bagian ini, saudara, kita bisa melihat ya bahwa ada kemungkinan mereka tetap berbicara di dalam bahasa-bahasa lain seperti yang ada dalam Kisah Rasul pasal 2. Loh, pentingnya apa, saudara? Pentingnya adalah ini marking, saudara. Marking. Kalau kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 2 itu marking, saudara, satu buah Pentakost. Lalu Kisah Rasul pasal 10, saudara, ketika Petrus menginjili Cornelius dan household-nya, saudara. Lalu Roh Kudus turun, saudara. Ini juga marking, saudara. Berbicara kepada Gentiles. Perwira Italia, saudara, Cornelius. Dan sekarang, saudara, ini berbicara di Asia, di Efesus. Dan Efesus ini nanti akan menjadi satu buah kota yang penting, saudara. Home base-nya Paulus sudah selama 2 tahun ke depan, saudara. Jadi kita mendapati ya, ada beberapa tempat yang penting, saudara. Pentakosta itu di Yerusalem, saudara. Lalu ketika bertemu dengan Cornelius, dan nanti Antioquia itu juga tempat yang penting, saudara ya. Lalu di sini, saudara, sekarang ya, Antioquia yang Syria ya, saudara. Lalu di sini kita melihat ada Efesus, saudara. Jadi, saudara, kita juga masih tidak bisa betul-betul memastikan, saudara. Tapi saya sendiri condong untuk melihat bahwa entah seperti apa, tetapi intensi utama dari penulisnya adalah sedang ini menunjukkan bahwa ada satu buah new stage. Ini ada satu buah masa yang baru dan di dalam satu buah tempat yang penting yang baru ini. Maka ada pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan secara palpable, saudara, secara terang-terangan. Mereka menerima Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa lidah yang kita nggak tahu seperti apa, saudara, dan mereka juga bernubuat. Sayangnya kita nggak tahu, saudara, isi nubuatannya apa. Tapi Lukas, dalam hal ini ya penulis kitab Kisah Para Rasul Lukas, lebih berusaha untuk menyatakan bahwa yang ada di sini itu tidak kurang ya, tidak kurang dibandingkan dengan apa yang ada dalam Kisah Rasul pasal 2. Memang mereka ini berasal dari pengikutnya Yohanes Baptis, tetapi yang ada di sini tidak kurang dengan ada yang ada di sana. Pekerjaan Roh Kudusnya tidak kurang, kuasanya itu tidak kurang, saudara. Maka, saudara, kita bisa mengatakan ya bahwa, saudara, jangan menganggap kalau saat ini sudah menerima baptisan, maka ciri khas dari orang-orang yang dibaptis adalah seperti ini, saudara. Ini adalah catatan peristiwa yang terjadi, saudara. Catatan peristiwa yang terjadi, bukan catatan yang dikatakan bahwa senantiasa akan terjadi seperti ini, saudara.
Nah, ini adalah catatan peristiwa yang terjadi ketika Roh Kudus itu turun dan memberikan kuasa, bukan sekedar membuat orang percaya pada Tuhan Yesus, ya. Memberikan kuasa, dan ini akan menjadi satu buah home base yang penting sudah di Efesus. Saudara membaca surat Efesus, saudara akan tahu sudah bahwa ini memang adalah kota yang sangat penting, saudara. Nanti Timotius diutus ke Efesus, Yohanes juga kemungkinan melayani di Efesus. Ini kota yang memang sangat penting, saudara. Selanjutnya, saudara, ya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Namun ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya selama 2 tahun sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Jadi saudara, kita melihat ya, seperti biasa Paulus berdebat dengan orang-orang Yahudi, saudara, tetapi mereka menolak dengan keras, saudara. Maka Paulus sudah bergeser, saudara. Ditolak bukan berarti tidak bisa memberitakan Injil, saudara. Lalu bergeser, saudara, dalam tempat yang lebih umum bahkan, saudara. Maka dikatakan ya, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kalau dia cuma ada di sinagog saja, saudara, orang Yunaninya akan sangat minimal, saudara. Tapi sekarang dia ada di dalam ruang kuliah Tiranus, saudara. Dia bersama dengan murid-muridnya terus-menerus memberitakan Injil di sana, saudara. Sehingga di seluruh Asia pengaruhnya itu kuat, saudara. Kemungkinan ini karena seluruh Asia ya. Epafras akhirnya mulai mendengar. Lalu nanti dia akan membangun jemaat di Kolose, saudara. Nah, kita mendapati ya, ketika ditolak bukan berarti game over, saudara. Ketika ditolak, dia bergeser ke ruang kuliah di Tiranus, saudara. Justru Injil Tuhan menyebar di seluruh Asia, saudara. Kita percaya itu, sekali lagi ya, Injil Tuhan bisa mengalami penolakan, dan akan mengalami penolakan, saudara. Tetapi bukan berarti setelah mengalami penolakan jadi bungkem. Jadi sekarang nggak bisa memberitakan Injil. Enggak, saudara. Tuhan akan buka jalan, saudara. Dan Injil justru akan makin tersebar, saudara. Di dalam cara yang kita sendiri mungkin juga tak tahu, saudara. Tapi Tuhan akan membuka jalannya, saudara. Oke, saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa. Mari kita berdoa meminta kiranya Tuhan berkenan untuk terus memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita itu bisa terus-menerus bersaksi tentang Yesus Kristus. Meskipun ditutup, meskipun mendapatkan perlawanan, meskipun berhadapan dengan banyak kesulitan, tapi dengan kuasa yang besar kita tetap bisa menyaksikan Yesus Kristus dan membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Baik rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.